Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziat Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Tapi wayang itu adalah wujud perwujudan kita dari sikap kita. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga selesai. Jadi isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya, isunya keluar di mana kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya, dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Kemudian juga perjalanan kita ketika kita datang ke UGM untuk ketemu dengan wakil rektor waktu itu, ketemu Prof Mening dan ketemu Dr. Ari Sujito, saya memegang langsung ijazah itu ya. Skripsi itu, saya memegang skripsi itu ya, dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu. Kemudian juga kami tulis panjang tentang apa arti Declaration of Human Rights, apa arti dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, apa arti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan kemudian analisis yang detail, analisis error level analysis, kemudian perbandingan lintasan ya, kemudian itu Dr. Resmon banyak sekali menulis dengan kajian ilmu digital forensiknya ya, sangat panjang tentang kajian-kajian itu, termasuk penggunaan perbandingan dengan RGB ya, red green blue, atau dengan perbandingan dengan CMYK, cyan magenta yellow and black ya. Dari situ detail banget. Kemudian Dr. Tifa itu dengan sesuai dengan keilmuannya ya, behavioral neuroscience ya, beliau menggunakan ilmu behavioral neuroscience karena beliau seorang dokter dan MSc ya, menggunakan untuk meneliti pola perilaku seseorang, bahkan dihubungkan dengan pola politik perilaku seseorang. Jadi buku itu insya Allah akan menjadi sebuah referensi yang sangat menarik karena kami susun dengan bahasa yang teknis tapi agak populer, jadi populer science lah gitu. Moga-moga bisa dibaca dengan baik oleh semua masyarakat, dan moga-moga itu bisa digunakan sebagai referensi oleh masyarakat kenapa kemudian kami melakukan penelitian selama ini seperti itu. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, menyerahkan bantuan kepada warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberian bantuan ini diharapkan bisa menunjang sejumlah kegiatan warga, mulai dari rapat hingga acara menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sejumlah bantuan kembali disalurkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin. Bantuan berupa sound system, meja tenis, serta kursi roda diberikan atas kerjasama legislator Partai Perindo Dina Masyusin bersama Dinsos, serta Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat. Bentuk kepedulian Partai Perindo ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini tidak hanya
speaker aktif aja, ada tenis meja, ada kursi roda dari dinas sosial yang hari ini benar-benar kebermanfaat program-program pemerintah yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ini merasa bahagia dengan kehadiran serta bantuan yang diberikan kader Partai Perindo. Banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dari Pak Dewan kita yang telah mendorong dari Dinas Olahraga untuk memberi sound system pada warga kami, di mana warga kami sangat membutuhkan untuk acara rapat, acara ibu-ibu pengajian, dan acara untuk menyambut HUT kemerdekaan yang ke-80. Jadi Legislator Partai Perindo Dina Mas Yusin berharap bantuan ini memberikan dampak positif bagi warga. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah gelar karnaval budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi. iNews Sore akan segera kembali. Taman Mini Indonesia Indah kembali menghadirkan kejutan bagi pengunjung selama long weekend sekaligus memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Taman Mini menyajikan berbagai macam pertunjukan budaya dan aktivitas-aktivitas seru yang bisa dinikmati bersama keluarga. Pemirsa, inilah keseruan pengunjung pariwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah menggelar pesta rakyat. Acara ini mempersembahkan beragam hiburan menarik dan seru untuk dinikmati. Mulai dari atraksi budaya Reok Ponorogo, pasar rakyat Nusantara, penampilan musik, pertunjukan air mancur, menari, hingga kuliner Nusantara. Rangkaian acara ini sudah berlangsung selama 3 hari sejak 16 Agustus lalu hingga hari ini. Acara ini sekaligus hadir untuk menemani libur panjang warga ibu kota dan sekitarnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore Hadisti. Bagaimana suasana di Taman Mini Indonesia saat ini? Apakah masih meriah? Baik, selamat sore Gede dan juga pemirsa. Jika Anda bertanya seperti apa suasana Taman Mini Indonesia Indah pada sore hari ini terasa begitu seru, begitu antusias dari para pengunjung yang hadir pada sore hari ini ke TMII untuk menikmati rangkaian acara yang diselenggarakan TMII dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, saat ini sedang digelar, ini salah satu kegiatan yang paling menarik, yakni adalah Reok Ponorogo, di mana ini merupakan tarian yang berasal dari Jawa Timur. Ini berhasil tentunya menarik minat para pengunjung, di mana kita bisa lihat bersama di sekitar saya ini ramai sekali para pengunjung yang antusias menyaksikan tarian yang memukau ini. Nah, memang tadi ini pengunjung sudah ramai berdatangan sejak dari tadi siang. Mereka menunggu hingga sore hari ini hanya untuk menyaksikan tarian Reok Ponorogo ini, karena memang ini merupakan salah satu wisata yang dianggap oleh mereka atau dinilai mereka menjadi wisata edukatif, sehingga memang kalau kita lihat di sini para pengunjung ramai sekali yang datang bersama keluarga, khususnya dengan anak-anak mereka, karena memang ini juga sekaligus untuk mengajarkan kepada anak-anak terkait kekayaan budaya Indonesia, kemudian juga tentunya untuk memunculkan ataupun menimbulkan rasa nasionalisme di masa Dirgahayu Republik Indonesia ini. Nah, untuk tarian Reok Ponorogo ini memang ini sudah berlangsung, ini baru saja sekitar pukul 5 sore hari ini dan akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin untuk mengetahui seperti apa sih antusias dan juga keseruannya, kita coba bertanya dengan salah satu pengunjung di sini. Ibu, permisi, selamat sore. Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wiwin Erwina. Oke, baik. Ibu, gimana ini keseruannya Ibu di sini? Ya, seru banget kesan-kesannya. Ya. Ibu bersama siapa? Dengan bersama keluarga, dengan bersama adik-adik ya. Kenapa sih Ibu liburan ke sini kenapa memilih Taman Mini ini untuk jadi tempat wisata bersama anak-anak? Yang pertama itu dadakan ya. Dadakan, terus dapat info bahwa
ada promo ya, ada promo dari Ancol. Terus pas lihat ke sini ada tarian seperti ini, ya seru banget ya. Anak-anaknya antusiasnya gimana Ibu? Serunya gimana? Seru dari tadi iya nungguin acara ini. Iya. Terima kasih ya Ibu. Nah baik, itu tadi salah satu keseruannya juga. Kita coba lagi bertanya mungkin dengan salah satu pengunjung yang lainnya. Mungkin dengan Ibu di sini juga terlihat bersama anaknya. Kak, permisi sebentar, dengan kakak siapa? Nisa. Kakak dari mana nih? Dari Meruya. Dari mana? Dari Meruya. Oke Kak, ini gimana nih Kak keseruannya di Taman Mini ini? Kebetulan juga lagi ada penampilan Reok Ponorogo nih Kak. Seru banget sih, soalnya ini menambah wawasan di masyarakat Indonesia juga ya tentunya ya, kayak gitu sih. Oke, kakak sini sama siapa nih kesininya? Sama keluarga sih, sama kakek neneknya anak aku sama suami. Oke, baik. Makasih ya Kak ya, selamat menyaksikan kembali ya. Baik, Gede dan juga pemirsa, itu dia tadi antusias dan juga keseruan pengunjung yang mereka memang sangat tertarik dan juga antusias tentunya menyaksikan tampilan tari Reok Ponorogo ini, Gede. Iya, baik, terima kasih Adisti atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri berjoget bersama masyarakat saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Sementara dari kalangan muda, penampilan Natasha Chong, pemain biola berusia 10 tahun juga mencuri perhatian.